أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu anna Muhammadan wa alihi Allahumma shalli alaihi wa barik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu bapak, saudara, Bapak khusus Tuhan Al-Ustaz
Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas selimpahan rahmat taufik hidayahnya dan nikmat yang banyak yang masih diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita diizinkan dipertemukan dalam keadaan yang sehat, sempat, mudah-mudahan berbahagia, ditambahi mendapatkan rahmatipun Allah Ta'ala. Allahumma amin. Sebelumnya sholawat dan salam kunjuk pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat keluarga. Mudah-mudahan kita semua besok mendapatkan syafaatnya, amin. Lepas daripada itu, Bapak Ibu semuanya, perkenankanlah saya matur. Yang pertama mungkin dianggap sebagai tuan rumah, mungkin bisa. Kemudian yang kedua mungkin disepuhkan ini atur pamanggi harjo Sugeng Rawuh disekejakaken anggenipun sami pinara lenggahan sampai selesainya pertemuan pengajian iftar AMM, itu Angkatan Muda Muhammadiyah, dapat berkumpul bersama di sini bersama-sama untuk mengadakan silaturahim dan pengajian. Oleh karena itu nanti borong Pak Ustadz yang akan memberi siraman rohani kepada kita semua, sehingga dalam keadaan yang banyak barokah, suci, ampunan ini benar-benar meresap dalam relung hati kita masing-masing. Ini dapat kita simpulkan bahwa hidup itu mudah, digunakan atau tidak digunakan itu akan berjalan terus. Berarti seperti es batu yang mencair. Es itu diminum atau tidak diminum juga tidak akan habis. Umur kita dipakai atau tidak dipakai juga akan berlalu. Ini, marilah dengan kebersamaan ini kita sebagai makhluk Allah yang senantiasa diwajibkan untuk beribadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, seperti apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, yang di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan yang utama. Yang pertama adalah puasa, kemudian di sana banyak sholat wajib atau sunat, dan kemudian dirangkai dengan di situ infak dan sodakoh. Itu pada intinya pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, adik-adik sudah melakukan semuanya. Itu nggih? Ya, mudah-mudahan amal jariah kita betul-betul besok menyertai kita bersama di sana, dan kita dapat dipertemukan dalam kebersamaan ini juga. Ini yang terakhir, suara menggema bacaan kitab suci Al-Quran untuk perdana diperdengarkan di gedung yang megah ini, mudah-mudahan itu menyirami hati kita semua yang berjuang dalam rangka mencari tempat untuk kita berdakwah, untuk dapat kita mencari ilmu yang selanjutnya monggo nanti keberadaannya
dapat dilanjutkan dan seterusnya. Ini nyicil Pak nggih Pak Ustadz. Ini walaupun masih perjalanan panjang, perjuangan itu belum selesai. Apa yang Anda titipkan di sini mudah-mudahan semuanya akan membentuk dan terbentuklah bangunan gedung dakwah Muhammadiyah. Sedikit apapun amal jenengan akan dicatat kebaikan, sejahat apapun kejahatan akan dicatat oleh Allah SWT. Ini itu yang dapat kita sampaikan sebagai prakarta. Sekali lagi disekecake atas nama PRPM Mireng. Seandainya nanti ada unjukan, snack dan santapan, mudah-mudahan ada, itu mohon nanti bisa diresapi sebagai pelepas dahaga. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Ingkang kula hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Mireng selaku tuan rumah, jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Trujuk, jajaran pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah dan angkatan muda Muhammadiyah Trujuk yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat pada sore hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang nanti di akhir Ramadan ini kita mampu betul-betul memaksimalkan ibadah kita, yang akhirnya kita nanti termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kula hormati, pada kesempatan sore hari ini saya diberi tema memaksimalkan ibadah 10 hari di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya ada apa sih 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini? Yang sering kita dengar, yang sering kita sampaikan juga kepada anak-anak kita bahwa bulan Ramadan di 10 hari terakhir itu adalah ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Barang siapa beribadah di malam Lailatul Qadar itu, maka pahalanya sama atau lebih baik, Pak, bahasanya. Nah, jadi jangan salah mengartikan nanti. Jadi khairum min alfi syahr. Jadi bahasanya khair itu lebih baik. Jadi bukan berarti sama dengan 1000 bulan, tetapi lebih baik dari 1000 bulan. Berarti orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan.
Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara semua, tetapi kenapa hal ini Allah berikan dan kenapa sampai sekarang prosentase orang yang mau memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu ya stagnan saja. Jadi mungkin kita bisa lihat di masjid kita masing-masing. Selama 10 hari terakhir biasanya dari tahun ke tahun yang ikut bertaraweh, ikut bertadarus atau bahkan beriktikaf itu prosentase jumlahnya bertambah atau berkurang, Pak? Dari tahun ke tahun itu yang iktikaf di masjid ini bertambah atau berkurang? Hah? Bertambah. Bertambah, maju softnya. Nah, padahal ada beberapa rahasia yang ada di dalam 10 hari terakhir ini yang semoga nanti ketika kita pelajari ini menjadi motivasi bagi kita untuk betul-betul memaksimalkan ibadah kita. Yang pertama, bahwa 10 hari terakhir ibaratnya orang yang lari maraton itu, kalau kita lomba lari maraton itu, Pak, biasanya di detik-detik terakhir atau di lap terakhir itu kira-kira pelari itu menambah semangat juangnya dalam berlari atau ya wis sak tekane bae. Gimana ya? Ada yang pelari atau yang pernah lari-lari gitu. Pernah melu lomba lari gitu. Ya. Atau mungkin kita lihat misalnya ini sing nom-nom, kalau mungkin sering lihat motor GP misalnya. Di lap terakhir itu 1 atau 2 lap terakhir Valentino Rossi sama Marquez itu biasanya pol-polannya di situ, betul ya? Kenapa? Karena itu hasil akhir yang menentukan. Sama dengan ibadah kita puasa selama 1 bulan. 10 hari terakhir mulai tanggal 21 Ramadan, malam tanggal 21 Ramadan, ini bisa menjadi yang pertama indikator bagi kita sebesar apa sih sebetulnya keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam kitabnya Bukhari, dalam Kitabul Iman itu disampaikan di situ bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Nah, ketika malam tanggal 21 Ramadan sampai akhir Ramadan, itu iman kita yang sudah digembleng selama 20 hari itu meningkat naik atau menurun, itu diri kita masing-masing yang bisa menilai. Sebesar apa semangat kita di 10 hari terakhir ini. Kalau dulu saya mengalami masa-masa muda di PRPM itu, nah, dulu semangat muda itu biasanya kalau 10 hari terakhir malah sibuk kegiatan tok di sini, di lomba santri, ya, di persiapan nanti lomba takbiran dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ibadahnya keter. Neng kene padha ora, Mas? Itu pengalaman saya dulu. Volumenya disudah, suaraku buanter soalnya. Ya, jadi seorang aktivis dakwah ini jangan sampai kita terlena, karena ini pengalaman saya dulu, pengalaman ketika di PRPM, ya, di PCPM itu kalau Ramadan itu sebagai pengurus, apalagi nanti kalau dibentuk panitia kegiatan Ramadan, itu mesti ibadahnya malah keter, sibuk ngurusi jadwal kegiatan Ramadan, jadwal kegiatan ini. Malam habis tarawih nanti rapat, darusnya tinggal dan lain sebagainya. Di akhir Ramadan persiapan, wah lombane durung rampung dan lain sebagainya. Ibadahnya tinggal semua. Nah, ini jangan sampai terjadi. Berarti apa? Kalau demikian adanya, berarti kegiatan kita itu bukan meningkatkan amal ibadah dan bukan dakwah, tetapi dakwah untuk orang lain, tetapi kita sendiri kopong
seperti lilin kita menerangi orang lain tapi diri kita terbakar habis, nggak ada manfaatnya. Nah, maka yang pertama, Bapak Ibu sekalian, 10 hari terakhir adalah indikator keimanan kita dan indikator penerimaan amal ibadah kita. 20 hari kita digembleng. Nah, di tanggal 20 atau malam 21 sampai 30 sampai nanti malam hari raya, itu indikator apakah amal kita yang sudah kita lakukan selama 20 hari di depan Ramadan diterima atau tidak. Itu bisa kita lihat dengan indikator di 10 hari terakhir. Apa? Yang pertama, kalau amal seseorang itu diterima oleh Allah, maka pasti akan timbul kenyamanan dalam hatinya untuk melaksanakan ibadah. Lah kita untuk menilai diri kita masing-masing, kira-kira di 10 hari terakhir ini tarawih kita itu semakin menyejukkan atau semakin kemerungsung diri kita. Kalau kita sholat tarawih di 10 hari terakhir itu semakin kemerungsung, di selak ngecat omahe, persiapan bodo gitu ya. Ibu-ibu selak nyiapke lodong dienggo bodo, apalagi klambine durung dadi, wis geger di selak marani penjahite dan lain sebagainya. Maka ini dipertanyakan, terus amal ibadah kita ini janjane diterima atau tidak. Tetapi indikatornya kalau kita lebih nyaman, lebih tenang dalam melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir ini, maka insya Allah ini adalah bagian tanda-tanda amal kita diterima. Sholatnya tambah khusyuk, tambah tenang, tarawih tidak kemerungsung. Maka kalau saya jadi imam di masjid itu kadang tak coba Pak, tak tes. Jadi kalau saya jadi imam selama Ramadan, baru tahun ini kalau fokus di rumah itu, di masjid rumah itu, tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 20 itu standar bacaan suratnya ya dari Wadduha turun saja, pendek-pendek. Jamaah main betah sih. Nah, nanti kalau sudah malam tanggal 21 coba sih seprapat juz. Piye rasane gitu. Nanti naik lagi tanggal 23, nanti malam tambahi sithik 1/3 juz. Jadi supaya apa? Ini coba nek kurdo glisat-glisat ya, ingin tarawihmu dong ngopo. Sebagai masukan bagi jamaah juga. Kenapa? Karena mindset kita yang berkembang adalah Ramadan itu hanya sebatas ritual saja. Kebiasaan yang berulang, akhirnya keutamaan yang ada di 10 hari terakhir ini hanya sebatas retorika saja. Hanya sebatas pengetahuan kita. Oh, di 10 hari terakhir itu ada malam Lailatul Qadar. Tapi kita tidak berusaha untuk betul-betul mengejar itu. Nah, lalu bagaimana untuk memaksimalkan itu? Kalau dalam hadis Rasulullah itu ya, bahwa Aisyah menyampaikan, meriwayatkan bahwa ketika 10 hari terakhir, memasuki 10 hari terakhir, setiap malam Rasulullah itu membangunkan istri dan keluarganya, lalu Rasulullah mengikat atau mengencangkan ikat pinggangnya dan beriktikaf ke masjid. Termasuk Aisyah juga beriktikaf di masjid. Nah, ini sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita ini bapak-bapak ini, sudahkah kita nek sing nom-nom ya berarti ora usah nggugah bojone wong urung di bojo ya. Jadi bangunkan istrinya, diajak untuk memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah di 10 hari terakhir? Rasulullah yang maksum, dijamin masuk surga,
Rasulullah masih memperbanyak zikrullah. Bahkan di luar Ramadan saja Rasulullah itu setiap ba'da sholat masih berdoa untuk apa? Untuk amalnya, supaya amalnya itu diterima oleh Allah. Nah kita bagaimana? Pernahkah kita itu berangan-angan atau memikirkan dari sekian puluh tahun kita beribadah, sebetulnya berapa sih amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan berapa amal kita yang mampu nanti menyelamatkan kita? Kalau Rasulullah saja setiap sholatnya, ya, setiap selesai sholat itu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan atau wa amalan makbulan. Jadi setiap kali sholat, setelah sholat itu Rasulullah itu selalu berdoa meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, yang kedua rizki yang halal dan baik, yang ketiga terimalah amalku ya Allah. Itu Rasulullah yang sudah maksum dijamin oleh Allah masuk surga. Lalu kita berapa kali sehari kita berdoa memohon kepada Allah untuk bisa diterima amal kita? Sudahkah kita berpikir bagaimana nanti saya ketika menghadapi peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sangat ditakuti, yaitu sakaratul maut? Pernahkah kita berpikir bagaimana nanti pertanggungjawaban saya ketika saya menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau Imam Syafi'i saja di hari-hari biasa di luar bulan Ramadan, sehari beliau bisa mengkhatamkan Al-Qur'an sekali. Di bulan Ramadan Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan Al-Qur'an 2 kali dalam sehari. Di akhir hayat beliau, sebelum beliau meninggal, menangis luar biasa, meratapi hidupnya, mengkhawatirkan dan ketakutan dirinya, apa yang akan aku bawa ketika aku menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ahli ibadah, ahli fikih, dia yang mendirikan madhab Syafi'iyah. Dalam sehari dia khatam Quran 2 kali di bulan Ramadan. Itu masih mengkhawatirkan ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita ini Ramadane wis khatam apa urung? Sudah khatam Quran atau belum? Berapa kali khatam kita sebulan ini Ramadan? Pernahkah kita mengkhawatirkan besok ketika saya menghadap Allah, amal sing tak gawa ki apa? Dibandingkan dengan Imam Syafi'i yang dalam sehari dia khatam 2 kali. Belum lagi ilmu dia yang bermanfaat yang sudah menyebar di seluruh dunia. Cara-carane bisnis itu MLM-nya berhasil. Barang siapa mengajarkan satu kebaikan dan orang itu melaksanakan, maka yang melaksanakan, yang melakukan dan yang mengajarkan mendapatkan pahala yang sama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Lalu berapa juta, berapa miliar orang yang sudah melaksanakan ilmu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Luar biasa kalau kita menghitung secara matematis pahala Imam Syafi'i. Itu saja beliau masih mengkhawatirkan kehidupannya nanti setelah bertemu dengan ajal atau kematian, setelah menghadap Allah. Lah kita ini berapa santri yang kita ajar, berapa yang melaksanakan, berapa amal yang sudah kita lakukan, tetapi kita tidak pernah mengkhawatirkan kehidupan kita setelah kematian. Maka mari 10 hari terakhir ini kita lihat, ini nanti malam itu malam 23, ya, maksimalkan beriktikaf di masjid. Tapi ya ojo itikaf mah ndrese bukan ndres Quran tapi ndres HP gitu ya.
Iki gur padha wae pamit karo bapak ibu nang ndi le tikap nang masjid mah gur ngegim. Ini bukan iktikaf. Sampai ada itu kan di apa itu di TikTok atau apa itu. Jarene tikap nang masjid dolanan HP gebuki karo mboke itu ya. Jadi maksimalkan betul. Kalau kita sudah merasa nyaman, oh ternyata taraweh 11 rakaat dengan surat-surat yang pendek kok merasa kurang ya, kurang. Dalam artian saya merasa tenang, lebih enak sholatnya. Tadarus Al-Quran merasa, aku biasanya memang 2 lembar, ini 3 lembar kok masih nyaman. Nah ini indikator berarti amal kita insya Allah diterima oleh Allah. Maka manfaatkan itu untuk apa? Tingkatkan lagi amal ibadah kita. Jadi yang pertama di 10 hari terakhir ada satu, bagaimana kita mengukur keimanan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengukur diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Kalau sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu, iman itu bisa naik, bisa turun, atau standar-standar saja. Ya kita lihat di 10 hari terakhir ini. Kalau di 10 hari terakhir itu amal ibadah kita, sholatnya kita tambah tenang, ya, zikrullah kita itu tambah nyaman di hati, tadarus Al-Qur'annya itu kita tambah nyaman dan lebih banyak lagi. Apalagi dalam mentadaburi Al-Qur'an sing biasanya diwaca pisan pindho dong-dong, ini kok sekali kita bisa paham, berarti iman kita lagi naik-naiknya itu. Tetapi kalau tidak dan kita semangatnya bertambah, gitu ya. Tapi kalau tidak, wis tanggal selikur karo tanggal 20 wis podo, tanggal 23 karo tanggal 20 podo, tanggal selawe sama tanggal 20 sama, ya berarti iman kita ya standar-standar saja berarti. Nanti kalau masuk surga ya berarti surga kita ya surga yang standar-standar wae lah. Lumayan. Padahal Allah itu jaminkan ya. Kalau pengen cepat masuk surga enggak ini? Enggak. Kalau pengen cepat masuk surga, apa? Sebetulnya ada 2 amalan yang menjadi kunci. Apa itu? Sabar dan syukur. Sampai itu yang diucapkan malaikat ketika manusia itu memasuki surga. Silakan nanti dibuka surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Jadi ketika Allah menyebutkan jannatu adn yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, ya, malaikat di depan pintu surga itu mengucapkan selamat. Selamat kalian wahai umat Muhammad yang memasuki surga. Karena apa? Karena kesabaran kalian. Nah ini berarti apa? Kuncinya kita bisa masuk surga itu sebetulnya sabar. Termasuk sabar dalam melaksanakan ibadah. Termasuk di 10 hari terakhir itu kita sabar enggak antara 2 pilihan. Kita memfokuskan diri kita untuk ibadah kepada Allah atau kita fokus untuk mempersiapkan lebaran. Ini perlu kesabaran. Cete urung rampung wak tikap sengene bojone malah ya. Atau banyak pekerjaan rumah ketoke wah iki sesuk nek bodo diparani tamu ki urung nyaman dilihat. Biasanya 10 hari terakhir itu sibuk-sibuknya di ngecat omah, di nata taman dan lain sebagainya. Nah, maka memang ini perlu diprogramkan. Jadi saya mencoba memprogramkan itu sudah saya mulai 3-4 tahun yang lalu. Jadi Ramadan sudah mulai terprogram itu ya baru 3-4 tahun yang lalu. Padahal saya menikah sudah sejak tahun 2006. Itu Ramadan masih belum terprogram. Baru 3-4 tahun lalu saya programkan. Target Ramadan harus khatam sekian kali. Pertama target 5 kali harus khatam Quran selama Ramadan. Itu luput di program ke. Tahun kedua programkan lagi harus itu. Akhirnya di tahun kedua itu
ada sepakat dengan istri dan keluarga. Kalau sudah memasuki tanggal 15 Ramadan, saya tidak mau diganggu dengan kegiatan rumah tangga. Kon ngeterke blonjo, gah gitu loh. Betul itu, saya kalau sudah tanggal 15 Ramadan bojo geger getrek kon ngeterke blonjo, mangkat dhewe saya bilang. Saya enggak mau. Kenapa? Blonjo mesti ngejake sore. Nggih to? Sore sibuk wis ya ibu-ibu ki nek blonjo betahe ramen. Berarti tuku lombok sekilo wis sing kenyang seprapat jam ora wis. Wektune entek gitu loh. Kadang maghrib kita di jalan, isyae ketinggalan, tarweh engko wae lah, akhirnya mah lali ora tarweh, ngerti-ngerti subuh, isih kurang, sesuk meneh masih iki klambine anake durung, sesuk blonjo mulai, entek waktune. Makanya saya sepakat sama istri, wis bar tanggal 15 aja pisan-pisan ngejak aku blonjo, wegah saya bilang. Satu itu. Yang kedua, termasuk anak-anak itu nek geger pertengahan Ramadan ini, saya juga sudah tidak mau ngurusi. Tapi anak-anak tak ajak apa, yang paling besar sekarang SMP kelas 2, malam kudu melu bapaknya apa? Iktikaf di masjid. Ini dijak anak-anak, ya, dikenalkan. Target, ya, sampai anak saya juga tak target. Saya sendiri tak target, anak saya tak target. Selama puasa khatam Quran ping pira? Hafalannya mau tambah berapa juz misalnya. Tak kejar gitu. Supaya ini terbiasa. Dalam artian apa? Kebiasaan-kebiasaan ini ketika tidak kita ajarkan Bapak Ibu, kita lihat anak-anak sekarang bangun tidur itu yang dicari HP. Wis di sudut manapun, setiap kali saya memasuki kampung kok enek gerdu, neng pojokan itu mesti enek cah cilik-cilik nongkrong mesti. Di masjid juga sama ternyata, habis tarweh itu di mana-mana masjid, neng serambi masjid itu anak-anak kabeh. Itu yang dicekel bukan Quran tapi HP ngegame kabeh. Nah, ini sesuatu yang membahayakan generasi kita. Maka Bapak Ibu sekalian, 10 hari terakhir mari kita manfaatkan, ukur keimanan kita, seberapa kuat keimanan kita. 2, seberapa penerimaan atau diterimanya amal kita. Yang ketiga, kemuliaannya Pak. Di 10 hari terakhir dalam Al-Quran surat Al-Qadr itu, masih ada waktu kurang menit masih 5 menit ya. Nah, dalam surat Al-Qadr itu, inna anzalna fi lailatul qadr, ada satu malam yang barang siapa beramal di malam itu, maka pahalanya itu lebih baik dari orang yang beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu nek dihitung hitungan hijriah itu berarti 83 tahun. Satu kali kita beribadah di malam itu, maka besok kita mati, awake dhewe duwe deposit pahala. Usia kita dengan pahala kita lebih banyak pahala kita. Tetapi iming-iming Allah yang sebegitu besar itu saya tertarik gur sithik banget gitu. Dibandingkan dengan diskonnya luwes, diskonnya Amigo, diskonnya Matahari Mall, diskon 50 plus 20 misalnya. Wah itu rasa semuanya berangkat. Tapi diskonnya Allah ini yang luar biasa ini hanya sedikit sekali yang tertarik ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin ya, amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini betul-betul maksimal, maka mari kita tes 10 hari terakhir Ramadan tahun ini, kita maksimalkan. Kalau perlu yang belum khatam Quran, targetkan 10 hari terakhir harus khatam, bagaimanapun caranya gitu ya. Kalau orang yang sudah terbiasa tadarus Al-Quran itu 1 juz itu maksimal 45 menit selesai. Nah, kalau semalam ya, mulai taruhlah jam 9 kita start untuk beriktikaf, istirahat 2-3 jam, jam 2 bangun lagi, misalnya tadarus lagi, banyak zikrullah sampai subuh, insya Allah kita bisa 2-3 juz dalam satu malam. 10 hari terakhir maksimal kita bisa khatam sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya pesan saya terakhir, mari
kita maksimalkan. Kenapa? Karena jangan-jangan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir bagi kita. Karena tidak ada yang tahu. Semoga saja kita bermohon kepada Allah, ini bukan Ramadan terakhir, tetapi karena ini tidak ada yang tahu, mari kita maksimalkan supaya amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini betul-betul bisa diterima oleh Allah, dan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, yang dijamin oleh Allah nanti jannah ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.